Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Septiawati dengan NIM 232111352. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kias. Yang pertama ada pengertian kias. Kias secara bahasa dapat diartikan sebagai ukuran atau perbandingan, sedangkan kias secara istilah dapat diartikan sebagai mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinaskan dengan hukum kasus lain yang dinaskan karena persamaan ilat hukum. Selanjutnya ada rukun kias. Rukun kias terbagi menjadi 4. Yang pertama ada asal atau pokok, yang kedua ada fur'u atau cabang, yang ketiga ada hukum asal, yang keempat ada ilat. Yang pertama, asal pokok merupakan sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan. Jadi asal ini merupakan suatu peristiwa yang sudah ada hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Contoh Khomer. Sudah jelas hukumnya untuk tidak mengkonsumsi khomer di dalam Al-Quran, terdapat di surat Al-Maidah ayat 90-91. Selanjutnya ada fur'u atau cabang. Merupakan sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, yang diserupakan atau dikiaskan. Jadi disyaratkan pada cabang bahwa kuantitas sebab yang ada pada cabang dan pokok sekurangnya sama atau lebih berat dari yang ada pada pokok dan hukum cabang yang belum ditetapkan baik melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Selanjutnya contohnya yaitu vodka dan ganja. Vodka dan ganja ini hukumnya belum ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Selanjutnya ada hukum asal. Hukum asal merupakan hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Jadi hukum asal ini ketentuan yang ada pada pokok kias yang sudah ditetapkan baik melalui Al-Quran ataupun Sunnah. Contohnya yaitu haram. Selanjutnya ada ilat. Ilat merupakan hujah atau alasan. Jadi suatu alasan hukum yang menimbulkan atau menyebabkan hukum. Jadi pada dasarnya hukum-hukum yang ditetapkan oleh suatu nas mengandung maksud tertentu. Contohnya yaitu memabukkan. Selanjutnya ada macam-macam kias. Yang pertama ada kias aulawi. Kias aulawi ini merupakan kias yang berlakunya hukum pada fur'u lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada fur'u. Jadi, kias aula ini kuantitas ilat pada cabang kias lebih kuat dari yang ada pada pokok kias. Seperti halnya mengkiaskan memukul dengan menghardik yang ilat keduanya menyakiti, namun ilat haram lebih kuat dari ilat haram menghardik. Selanjutnya ada kias musawi. Kias musawi merupakan kias yang kekuatan hukum pada furu sama dengan kekuatan hukum pada asal, dikarenakan kekuatan ilatnya sama. Jadi kias musawi ini apabila kuantitas ilat pada cabang kias sama dengan ilat pada pokok kias. Seperti halnya mengkiaskan budak wanita dengan budak lelaki. Selanjutnya ada kias al-adna. Merupakan kias di mana ilatnya terdapat pada far'u atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam asal atau pokok. Jadi kias adna ini terjadi apabila kuantitas ilat yang ada pada cabang kias kurang dari kuantitas ilat yang ada pada pokok kias. Seperti halnya mengkiaskan buah apel dengan gandum, ilat yang diperkirakan keduanya termasuk bahan makanan,
Karena kalau menukar gandum dengan gandum, berlebihan takarannya hukumnya haram. Maka berlaku juga pada buah apel. Selanjutnya, ada dasar hukum qiyas. Yang pertama ada Al-Quran. Disebutkan pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, pada As-Sunnah. Disebutkan pada Haris, Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Yang ketiga ada Athar Sahabi. Selanjutnya, contoh qiyas. Contoh qiyas dalam jual beli. Diharamkannya jual beli di waktu azan pada hari Jumat. Jadi pada Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 itu dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi dilarang jual beli pada waktu itu karena mengganggu salat, maka sebab yang seperti itu terdapat juga pada semua macam perjanjian atau kegiatan. Karena itu diharamkan juga yang disamakan dengan jual beli. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.